Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Khairan Islam kembali di hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menjadi inspirasi aktivitas Anda hari ini. Sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Khairan Islam. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi. Ini dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa sebagai perempuan yang layak untuk diteladani. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Adam di dalam surga. Namun suatu ketika terjadilah peristiwa besar yang membuat Nabi Adam alaihi salam dan Hawa harus diturunkan ke bumi usai memakan buah dari pohon terlarang bernama khuldi. Selama hidup di bumi, Nabi Adam alaihi salam dan Hawa diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa selalu melahirkan dua bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Hawa melahirkan anak pertama, Qabil, dan saudari kembarnya bernama Iklimiyah yang berparas cantik. Kemudian Habil dan saudari kembarnya bernama Layudha yang berparas kurang menarik. Qabil dan Habil beserta pasangan kembar mereka tumbuh dewasa. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan setiap putranya selain kembaran mereka. Qabil menaruh hati kepada pasangan kembarnya sendiri yang berparas cantik, yaitu Iklimiyah. Namun ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menikahkan Qabil dengan Layudha dan Habil dengan Iklimiyah, timbullah sikap protes dari Qabil. Ia menolak dinikahkan dengan saudari Habil karena parasnya yang tidak menarik. Hal ini membuat Nabi Adam alaihi salam sangat kebingungan. Lalu ia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta pengorbanan setiap putra Nabi Adam alaihi salam yang apabila pengorbanannya diterima maka akan mendapatkan keadilan di sisinya. Qabil yang merupakan seorang petani berkurban dengan hasil panen biji-bijian dengan kualitas yang buruk. Dia bahkan tidak memerlukan apakah kurbannya akan diterima atau tidak, sebab rasa sombong sudah menguasai dirinya. Sedangkan Habil yang seorang peternak berkurban seekor binatang, ada yang menyebutnya kambing atau unta, yang paling terbaik dari ternaknya. Setelah kurban mereka dipersembahkan, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban yang Habil berikan. Itu tandanya Habil akan menikahi Iklimiyah dan Qabil dengan Layudha. Qabil justru marah karena tak dapat menikahi saudari kembarnya yang cantik. Dengan penuh amarah, Qabil pun mendatangi Habil dan berkata, "Aku akan membunuhmu. Aku tak mau melihatmu bahagia sementara aku tak bahagia." Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang artinya, "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Qabil dan Habil, dengan sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satunya dan tidak diterima dari yang lainnya.
maka berkata yang tidak diterima kurbannya, sungguh aku akan membunuhmu. Dan berkata yang diterima kurbannya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Tapi sepertinya nasihat Habil tidak didengar, hingga suatu ketika di saat Habil sedang terlelap, Qabil datang dengan membawa batu besar di tangannya, lalu melemparkannya dan mengenai kepala Habil. Akhirnya saudaranya pun meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga manfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.